Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abbas Afwan, kita jumpa lagi masih bersama Mas Pre. Ini suhu saya terpaksa bincang-bincang ke beliau. Saya mau tahu tanggapan beliau pada saat open mainnet, apa yang harus dilakukan teman-teman pionir. Gimana Mas Pre? Apa yang harus dilakukan teman-teman pionir pada saat open mainnet? Ya, jadi open mainnet itu adalah ya mungkin puncak lah ya, puncak dari yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu atau mungkin harga lah gitu, atau nilai ya. Tetapi memang apapun itu kalau listing open mainnet pasti akan ada tahap-tahap lah. Ada tahap-tahapannya. Ya untuk open mainnet bisa ambil mobil itu enggak gitu. Karena ya. Ada beberapa. Ada kesempatan masih kita berpikir apa langkah yang harus kita lakukan. Iya, ada beberapa bisnis yang lainnya juga ketika mainnet ya sampai hari ini juga belum bisa apa-apa. Ada kan gitu. Nah contoh misalnya ada gedung sudah boleh dimasuki kan gitu. Tapi kan juga harus dipikirkan gedung itu bagaimana bisa aman, bisa dan lain sebagainya kan gitu. Ya. Tapi kita ngomong nggak bisa lama-lama ini ya. Coba cek ini, air laut sudah mulai pasang ini, bentar lagi kita tenggelam di tengah-tengah ini. Ini perlu juga ya diperhatikan. Bisa mungkin diambil dulu air lautnya, biar teman-teman tahu ya seperti apa situasi kami di tengah-tengah laut ini. Terlalu berani. Pasang surut pioner juga ini. Iya. Kita berbicara pasang surut pioner dan mudah-mudahan pionir tetap semangat dan semangatnya pasang terus kan. Begitulah kita dalam bermain di Pi Network ini, ada pasang surutnya, ada buat jantung berdebar-debar, sama seperti kita berada di sini. Lagi enak ngomong, air laut pasang, bisa-bisa tenggelam, kursi-kursi ya pemilik warung ini hanyut gitu. Iya benar. Jadi memang pada saat open mainnet tidak serta-merta bisa langsung mengadakan pembelian penjualan ya. Iya. Karena masih ada aturan main. Salah satu contoh mungkin di Indonesia regulasinya seperti apa, bagaimana aturannya ya. Kita bisa saja berbelanja ke sana kemari, tetapi apabila belum ada izin, nah kita bisa rawan bagi kita gitu. Jadi kita berharap ya core team ini segeralah ya mencari solusi apa yang terbaik untuk pionir, sehingga pionir yang telah memiliki QNP bisa dimanfaatkan dan digunakannya. Gimana Mas Beri kira-kira? Dan ingat, kesepakatan GCP itu kan uangnya nggak sedikit Pak. Oh ya? Iya, itu kan kesepakatannya $314.159. Kalau hari ini benar-benar terjadi, itu kan harganya 4 miliar lebih. Betul. Pertanyaannya, kalau misalnya open mainnet harganya segitu, kita punya uang segitu, kira-kira bisa berjalan nggak? Ngambil uang 100 juta aja di bank ya, itu perlu buat permohonan dulu. Uang ini datangnya dari mana dan tujuannya untuk apa? Tidak bisa serta-merta bank menyiapkan uang ratusan miliar. Kenapa saya bilang ratusan miliar? Mas Pri coba berpikir ya, pionir di Indonesia ada berapa? Kalau masing-masing bawa 10 koin Pi untuk ditukarkannya di bank tuh tutup. Yang lain nggak bisa transaksi karena uangnya kita ambil semua. Nah disinilah mungkin ada aturan main ya. Mungkin kalau memang harga GVC 314.159 satu hari mungkin atau seminggu sekali hanya boleh tukar 1 koin. Tidak mungkin orang bawa 100 koin tukarkan di situ. Bank Indonesia pun nggak sanggup nyetak uangnya gitu. Nah inilah mesti kita berpikir. Koin Pi ini adalah uang digital ya, bukan aset digital untuk ditukar-tukar. Koin Pi ini untuk dibelanjakan. Adanya di mana? Dompet wallet dalam handphone kita. Berapa kita mau belanjakan tinggal kita ketik sendiri. Jadi bukan ditukar dengan uang fiat. Nah ini perlu juga disikapi. Kalaupun boleh ditukar uang fiat mungkin terbatas, hanya di tempat-tempat tertentu. Karena Indonesia belum ada kerjasama, bisa saja diblokir sama Indonesia. Kita harus mainnya di luar. Nah tiba-tiba ada uang masuk ke rekening kita di Indonesia, dicurigain pencucian uang. Betul kata Mas Pri, tidak serta-merta pada saat open mainnet bisa digunakan. Masih ada waktu tunggu. Termasuk yang Indian mobil ya, itu mesti mereka pesan dulu ke pabriknya. Karena satu kapal itu cuma berapa ratus unit mobil yang bisa dibawa. Itu untuk Medan, Sumatera Utara, belum lagi yang lain-lainnya. Jadi ini butuh waktu, butuh proses ya. Pasti Pak. Jadi apa sih yang harus kita lakukan pada saat ada informasi open mainnet? Apa langkah pertama yang kita lakukan? Yang pertama, ketika dipijit tombol open mainnet, yang pertama pasti viral, trending.
Di semua berita masuk. Seluruh dunia. Yang bukan hubungan dengan Pi Network pun dia akan masuk berita itu. Iya, Pak. Oke. Yang pertama itu trending. Bahkan orang-orang kaya dunia, orang-orang hebat itu pasti akan men-tweet ya, kalau sekarang di Twitter lah gitu ya. Itu keberadaan Pi Network. Itu pertama. Nah, dengan viral itu bukan pioner Indonesia yang hanya ceritanya mau membuat ini sendiri gitu. Pasti ada hubungan lagi dengan orang-orang luar negeri kan. Nah, kemungkinan orang-orang Cina, orang Vietnam yang koinnya kurang bisa berhubungan dengan kita kan gitu kan. Bro, udah open mainnet, saya beli koin Anda karena koin saya kurang. Bisa jadi. Bisa jadi gitu kan, sepanjang dia pioner. Kalau dia bukan pioner nggak bisa. Ya. Kemudian juga ada uang yang memang dipersiapkan oleh Kortem dan Nicholas untuk dibagikan ke beberapa negara sebagai modal awal. Mungkin ke bank-bank tertentu. Ya, Supaya negara itu bisa bekerja sama, maka Nicholas akan menghadiahkan koin itu. Itu yang saya dengar. Gimana menurut Mas Bre? Nah, kalau memang tujuan awalnya Pi ini ada web 3.0, Mbak, ya kan. Jadi kita nggak usah pusing-pusing. Pasti nanti begini itu. Orang-orang hebat, orang yang punya satelit, punya perusahaan besar, kalau misalnya mau upgrade dari web 2.0 ke 3.0, saya yakin Pi ini adalah alat bayarnya, kan gitu. Contoh misalnya ada pengusaha besar yang tidak percaya Pi Network hari ini misalnya kan gitu. Ternyata dia listing open mainnet. Kemudian kata Nicholas, kalau Anda mau masuk web 3.0, Anda harus bayar dengan koin Pi. Nah, ternyata dia tidak ada. Pastinya dia hubung-hubung Pinomat, YouTuber, Pak, dihubungin. Apakah Anda punya koin? Ini sedap. Bahasa Pinomat itu apa maksudnya Pinomat? Masuk Pinomat paling tidak kan itu. Paling tidak dia menghubungi itu. Misalnya di Twitter, misalnya dan lain sebagainya. Contoh misalnya kripto Amerika hari ini kan si Bob kan itu. Dia juga berpikir kalau misalnya ini benar-benar terjadi, maka banyak teman-teman dia itu yang akan koin dari dia. Itu kan. Ini memang tidak percaya. Sampai dia mengatakan dia ini kan pengumpul kripto gitu, Pak ya, artis kripto. Sampai hari ini teman-teman aja tidak percaya dengan dirinya, kan gitu kan. Tapi dia yakin saya ketika ini akan terjadi, Anda akan cari saya, kan gitu. Setuju kalau itu setuju. Kan gitu. Jadi kembali lagi seperti yang di awal tadi, nggak usah pening-pening memikirkan itu masuk rekening. Iya, nggak usah susah kan gitu. Kita kalau berbisnis ini nggak usah mikir ini nggak mungkin, itu nggak mungkin, nggak usah. Berbisnis itu ya yang penting jalani aja. Selama tidak merugikan. Benar. Sampai hari ini kan kita masih gratis. Benar. Tidak ada bayar 1 sen pun. Jadi kalau nanti memang sudah dia launching, di situ kita baru tahu manfaatnya Pi Network itu untuk apa. Benar. Kalau memang terjadi yang tidak kita inginkan, nggak ada kerugian sama kita. Karena nggak ada uang yang kita keluarkan. Hanya korban perasaan. Benar. Gitu dia. Nah, jadi kita nggak ada mengeluarkan dana, tidak mengeluarkan kalau misalnya kita investasi tapi digantung-gantung, mungkin sudah banyak laporan. Ya, laporan hukum kan gitu kan. Ya sampai hari ini mau diproses hukum apa? Nggak ada yang dirugikan. Nggak ada masyarakat yang mengeluarkan uang untuk berhubungan dengan Pi Network. Benar. Jadi aparat pun mau apa yang mau diproses? Benar. Kerugiannya apa? Ya nggak ada gitu. Jadi nggak bisa diproses. Apa pesan-pesan terakhir untuk teman-teman Pi Network, Mas Bre? Ya, jadi intinya open mainnet pasti akan hadir. Pasti akan hadir. Pasti akan hadir. Tapi ingat, mempersiapkan sebuah bangunan, dia harus fondasinya itu harus kuat. Betul kuat kan gitu, supaya tidak runtuh. Nah, artinya kalau hari ini open mainnet belum hadir, itu berarti masih ada kekurangan. Fondasinya belum kuat. Mungkin KYC. Nah, KYC udah lancar ya sekarang ya. Walaupun sekarang udah 10 juta slot ya kan. Februari nanti terbuka total katanya. Terbuka total, dan mungkin kalau semua itu udah selesai dikejar, ya open mainnet pasti hadir. Gitu. Selesai hackathon ini. Iya benar. Gitu. Jadi istilahnya beruntunglah Anda, kita ya yang jadi pioner ini, yang udah nambang ini, apalagi kayak kami ya ribuan lah koinnya. Alah. Nah, jadi kalau memang betul-betul 314 159, nggak usah mimpi banyak-banyak lah, beli mobil banyak, beli rumah banyak, nggak usah. Yang penting bisa digunakan untuk kemaslahatan umat, itu aja. Udah bagus ya. Kan gitu. Jadi itu saja pesannya. Ya kalau pesan saya sama teman-teman, tetap mengerjakan pekerjaan rutin seperti biasa ya, tidak bergantung hidup dengan Pi Network. Benar. Ya, Pi Network itu kalau memang rezeki kita, dia akan datang tak kemana. Tetapi yakin dan percayalah ya, suatu saat Pi Network akan muncul di hadapan kita,
membuat perubahan dalam kehidupan kita. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.